Saya akan beralih ke Pak Barita terlebih dahulu, Pak Ari. Pak Barita, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan pasca kebakaran ini, Pak? Ya, saya kira poin pertama kita cukup merasa prihatin dan atas musibah kebakaran ini, dan banyak yang tadi disampaikan dugaan-dugaan, ya kemudian spekulasi yang berkembang. Saya kira seperti sudah kami sampaikan, itu memang ditanggapi secara proporsional saja, dan cara menjawab itu yang paling efektif adalah yang pertama menunjukkan kinerja, bahwa penanganan perkara tidak terhambat, bahwa penanganan perkara bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua tentu yang paling objektif, saya tadi sependapat dan menggarisbawahi, marilah itu kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang profesional dan kompeten untuk mencari sebab musabab terjadinya kebakaran tersebut. Dan kalau ada dugaan pelanggaran atau unsur kesengajaan, juga sekaligus disidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diproses dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kami memahami dan menyadari, ya. Tapi kalau misalnya kita melihat timeline, ini bukannya berspekulasi, dikarenakan sudah banyak lembaga-lembaga pengamat hukum yang berspekulasi, salah satunya adalah ICW begitu. Namun spekulasinya juga bukannya tanpa dasar. Kalau misalnya kita melihat timeline, ada kasus-kasus besar yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung yang tentu saja mengusik banyak orang, mengusik banyak institusi. Selain kasus Joko Chandra, juga ada kasus Jiwasraya dan juga beberapa kasus yang lain begitu. Apakah Anda di Komisi Kejaksaan juga mencium sesuatu yang fishy dengan adanya kebakaran ini, Pak? Ya, seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa itu saya sampaikan ditanggapi secara proporsional saja. Sebab apa? Sebab memang perhatian publik kepada kejaksaan sangat tinggi, karena di sini kan kewenangan yang begitu besar dalam penegakan hukum. Tentu saja harapan publik kepada kejaksaan sebagaimana yang diharapkan idealnya itu ditunjukkan melalui adanya catatan, adanya pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan. Oleh sebab itulah makanya tadi juga sudah saya sampaikan, cara efektif untuk menjawab itu adalah dengan menunjukkan penegakan hukum dan menunjukkan juga transparansi, keterbukaan bagaimana menangani kasus-kasus itu. Sebab memang juga harus diketahui dokumen penanganan perkara seperti sudah disampaikan tadi, baik kasus Joko Chandra, kasus Oknum Jaksa P maupun kasus Jiwasraya itu ada di gedung Jampitsus, dan penanganan perkara pidana umum ada di gedung Jampidum yang berbeda faktanya dengan gedung yang terbakar. Jadi dari perspektif itu sebenarnya kita cukup yakin bahwa dokumen penanganan perkara itu berada pada tempat yang aman. Dan itulah sebabnya selalu harus dilakukan tugas penanganan perkara tentu dengan emergency planning yang bisa meyakinkan publik itu ditangani dengan baik dan profesional. Begitu Mas Rory. Apakah dengan adanya gedung yang terpisah di Jampitsus dan juga Jampidum yang tidak tersentuh oleh api, ini artinya kasus-kasus besar seperti kasus Joko Chandra dan Jiwasraya aman, Pak Hari? Ya, perlu kami sampaikan, kami akan tunjukkan, kami akan buktikan bahwa tidak akan mempengaruhi proses penanganan perkara. Sidang perkara Jiwasraya jalan terus. Penyidikan perkara yang terkait dengan korporasi Jiwasraya jalan terus. Perkara-perkara yang lain jalan terus. Baik. Bahkan penyidikan terhadap Oknum Jaksa PSM, hari ini penyidik juga memeriksa saksi. Kami akan tunjukkan bahwa kami profesional dan tidak akan terpengaruh dengan adanya kejadian seperti ini. Kami yakin kami tidak menghendaki adanya kejadian ini, dan saya yakin masyarakat juga tidak menghendaki kejadian ini. Tidak ada yang menghendaki kejadian ini, Pak. Gedung ini adalah ikon, dan orang akan mengetahui bahwa ketika melihat gedung itu maka akan
melihat sosok salah satu aparat penegak hukum yaitu kejaksaan. Oke, Pak Hari, Pak Barita, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Pelayanan masyarakat ya, para pencari keadilan itu terlayani. Kami tetap bekerja walaupun gedung kami itu kemarin udah habis untuk gedung utamanya, tapi tidak mengganggu pelaksanaan kerja kami di sini. Itu Mbak, ya. Sudah efektif ya Pak ya? Ya, kami sudah efektif di sini. Silakan kalau mungkin mau lihat ruang kerja saya, ya pokoknya ada ruangan, ada tempat duduk, saya bisa mengendalikan pekerjaan-pekerjaan teman-teman di daerah itu. Sekarang bahwa kami sedang melakukan apa penyebabnya kebakaran, itu dulu. Kemudian habis itu baru kamu minta kepada PU apakah masih layak atau tidak gedung itu digunakan. Baru di situ tentang bagaimana kita bicara tentang anggarannya. Itu dulu Mbak, dari tahap-tahapan, ada tahap-tahapannya ya. Pak Hari, walaupun sudah dijawab bahwa ini semua akan diserahkan kepada kepolisian untuk diselidiki begitu, tapi ini kemudian menjadi pertanyaan juga oleh publik bahwa apakah mungkin teman-teman di Kejaksaan Agung juga merasa terintimidasi atau merasa terteror atas peristiwa ini, Pak? Ya, baik. Dengan adanya peristiwa kebakaran ini, saya perhatikan teman-teman menyadari bahwa ini adalah musibah yang tidak kita inginkan. Saya melihat teman-teman termasuk kami masih semangat untuk bekerja dan tetap akan melayani masyarakat dengan baik sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami bertugas, kami tetap semangat melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Hari. Saya akan ke Pak Barita. Pak Barita, apakah komisi melihat ada upaya-upaya untuk menghalangi kelanjutan dari penyidikan kasus-kasus besar Pak selama ini? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan yang intinya sebenarnya ini adalah soal public trust ya. Jadi di tengah-tengah musibah kebakaran ini tentu ada dugaan-dugaan seperti itu. Dan menjawab itu tentunya dengan pengusutan dan penegakan hukum yang responsif dengan itu. Kemudian juga kami sebenarnya juga mengharapkan agar kejaksaan bangkit dan tadi sudah ditunjukkan setidak-tidaknya dalam mengatasi masalah ini ada emergency planning yang disusun agar keadaan bisa pulih, penegakan hukum sebagai tugas pokok kejaksaan dan utamanya juga pelayanan publik tidak terganggu. Tadi disampaikan apakah ada upaya untuk menghalangi penegakan hukum. Saya kira karena dokumen penanganan perkara itu ada di tempat yang aman, tentu itu akan dipastikan akan berjalan terus dan kita juga memberikan ruanglah sedikit bagi kejaksaan untuk bisa recovery dan itu sudah ditunjukkan emergency planningnya, menelusuri dokumen-dokumen sekiranya ada yang musnah, lalu mencari dokumen backupnya, mencari solusi terhadap dokumen yang musnah tadi, kemudian juga melakukan relokasi tentunya bagi para jaksa dan pegawai untuk bisa bekerja karena ruang kerjanya terbakar, tentu harus dicarikan agar tugasnya tidak terkendala, serta juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan gedung-gedung di Satuan Kerja Kejaksaan seluruh Indonesia, kemudian juga tetap bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas itu, dan itu menunjukkan kejaksaan bisa dipercaya kalau penegakan hukum penuntasan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat itu tetap konsisten, transparan, dan akuntabilitasnya dapat dilihat publik. Terakhir saya akan ke Pak Hari, apa harapan Anda untuk kepolisian yang saat ini tengah mengusut kasus kebakaran ini, Pak? Ya, tentu harapan kami termasuk masyarakat dan kami yakin petugas kepolisian akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik untuk mengungkap apa penyebab dari kebakaran itu yang nantinya tentu akan disampaikan ke publik. Mari kita semua mendukung itu, mudah-mudahan bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, teman-teman dari kepolisian bisa menyelesaikan tugasnya. Yang berikut tentu kejadian ini mudah-mudahan untuk yang terakhir dan
ke depan bisa lebih baik lagi. Saya kira itu, Baik. Mas. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Barit atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.